Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, 4 warga tewas. Diduga hasil hubungan gelap, janin dibuang di tempat sampah. Aniaya seorang napi, sipir di lapas Mimika, ditangkap polisi. Setelah melakukan proses pencarian selama 1 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad korban longsor di Kampung Benti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR menemukan jasad kedua korban tertimbun material longsor sedalam 4 meter. Korban adalah seorang pria berusia 50 tahun dan wanita berusia 23 tahun. Mereka adalah warga Kampung Benti. Pencarian korban tidak mudah karena tim SAR terkendala material longsor dan cuaca hujan. Ini kita lanjutkan mengevakuasi korban dengan menggunakan alat berat dan kami berhasil mengevakuasi 2 korban lagi, yaitu Bapak Jackson Duansipa dengan Ibu Desi Duansipa. Tim SAR bahkan harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi kedua jasad korban. Lokasi longsor berdekatan dengan pemukiman warga. Longsor yang terjadi Senin lalu mengakibatkan 4 orang tewas dan 6 rumah rusak. Sementara itu, akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan karena masih tertimbun material longsor, sehingga lalu lintas yang menghubungkan Manokwari ke Pegunungan Arfak terputus. Edi melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Mayat yang masih berupa janin ini ditemukan di tempat sampah di samping jembatan Sungai Hanyaan, Jalan Kelapa 2 Entrop, Kota Jayapura. Saksi saat itu sedang mencari makanan di tempat sampah untuk hewan ternak. Namun ia kaget ketika melihat janin berjenis kelamin perempuan. Janin terbungkus kantong plastik dengan posisi tali pusar masih melekat di perut. Warga langsung melapor ke Polresta Jayapura yang kemudian membawa janin tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Penemuan janin bayi di lokasi tempat penemuannya di samping jembatan Kalianyaan di Entrop. Kondisi bayi pada saat ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari makanan ternak, itu ditemukan sekitar pukul 3 pagi lewat 20 pada hari Minggu dini hari. Sedangkan setelah ditemukan itu, tindakan polisian langsung merespon TKP, mendatangi TKP, kemudian diadakan olah TKP langsung, kemudian langsung setelah itu jenazah bayi tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit. Diduga janin bayi tersebut lahir dari hubungan gelap. Si pelaku malu lalu membuangnya di tempat sampah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Papua menandatangani Fakta Integritas Forkompimda Kota Jayapura dan Sistem Pendidikan di Kota Jayapura saat penerimaan peserta siswa didik baru. Penandatanganan Fakta Integritas ini untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jayapura agar proses penerimaan siswa baru berjalan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, serta jaminan tidak ada campur tangan di seluruh tahapan penerimaan peserta siswa didik baru. Baik, prinsip objektif, akuntabel dan transparan. Sehingga penerimaan kita sebagai negara itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan, terutama dengan akses maupun kualitas. Yang terlibat di dalam penandatanganan ini siapa saja? Semua kelompok kepentingan, ya, mulai dari Bapak sendiri, kemudian dari ombudsman, inspektorat,
pihak keamanan, dari dinas pendidikan, dari yayasan, kita semua berkata cara ini untuk saling mendukung bersama untuk melakukan PPD tahun 2024 ini secara objektif dan transparan. BPMP saat ini membuka 4 jalur dalam PPDB tahun 2024, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Kualitas pendidikan di Kota Jayapura itu maju bukan hanya dari ujungnya atau outputnya, tetapi harus didorong juga dari inputnya, yaitu dari mulai proses rekrutmen ataupun juga penerimaan siswa baru. Sehingga pemerintah Kota Jayapura sudah memiliki perda dan juga sistem aplikasi untuk berbasis online penerimaan siswa baru berbasis online kita pun sudah punya. Nah, sudah beberapa tahun terakhir ini sudah bisa jalan, tetapi memang di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ada kendala-kendala. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan pasca penandatanganan fakta integritas, yaitu oleh semua pemangku kepentingan yang telah membubuhkan tanda tangannya dalam mengawal bersama terhadap penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2024 melalui secara transparan, objektif, dan akuntabel. Pemerintah Kota Jayapura saat ini berkomitmen untuk memajukan kualitas serta kuantitas pendidikan dengan menerbitkan regulasi serta inovasi untuk meningkatkan pendidikan di Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meninjau pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Selama setahun lebih, pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan seluas 9,5 hektar hingga kini belum selesai. Kedua pejabat ini kemudian melihat langsung master plan proyek yang terletak di belakang Stadion Wombik, kilometer 16 Sorong. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia kecewa dengan molornya proyek pembangunan pusat pemerintahan Papua Barat Daya. Tapi hari ini kami melihat ya tentu agak sedikit mengecewakan karena tadinya kami bayangkan setelah 1,5 tahun kami nggak melihat ya, sudah ada progres pembangunannya, tapi sampai hari ini ternyata stadionnya masih berdiri tegak, ya, bedanya malah sekarang dicat bagus. Walaupun pernah sudah Pak Wapres datang ke sini pertama, tapi belum ada satu tanda-tanda pembangunannya sudah dimulai. Gitu. Nah, makanya nanti habis ini kita rapat di kantor pejabat gubernur, mungkin kita akan diskusikan supaya bagaimana ini bisa dipercepat, karena kita kan membentuk 4 daerah baru ini kan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua, khususnya di 4 daerah ini. Nah, bagaimana kita bisa memastikan terjadi percepatan pembangunan kalau pembangunan kantornya aja sudah tidak cepat. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat mengatakan, kawasan pusat pemerintahan sudah dilengkapi dokumen dan master plan, termasuk AMDAL. Namun proyek ini mengalami kendala teknis sehingga pembangunan menjadi molor. Tempat ini menjadi pusat rencana pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Sementara luas yang sudah bersertifikat untuk 55 hektar, kemudian yang sedang dalam proses ada 35 hektar. Pada bulan Juli yang lalu, Bapak Wakil Presiden sebenarnya sudah menetapkan batu pertama di tempat ini, Ketua. Tapi karena ada alasan-alasan teknis, kemudian PU, sehingga pembangunannya belum bisa dilakukan. Komisi 2 DPR RI berjanji akan menggelar rapat bersama penjabat gubernur untuk mempercepat proyek pembangunan kantor gubernur agar roda pemerintahan di Papua Barat Daya berjalan lancar. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.
Indonesia akan menggelar pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November mendatang, termasuk warga Kabupaten Merauke. Warga akan memilih bupati dan wakilnya, dan yang lebih istimewa, untuk pertama kali masyarakat Merauke akan memilih gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Papua Selatan yang merupakan provinsi hasil pemekaran. Namun Bawaslu Merauke mencatat setidaknya ada 4 distrik di Merauke yang rawan pelanggaran dan berpotensi sengketa saat pilkada serentak nanti. Keempat distrik tersebut menjadi catatan dan perhatian serius bagi Bawaslu, yakni distrik Semangga, distrik Tanah Miring, distrik Kurik, dan distrik Jagebob. Saya pikir berkaca pada pengalaman 2 pemilihan 2019, kemudian pilkada 2020, daerah-daerah yang harus menjadi perhatian itu misalnya daerah trans ya khususnya, Tanah Miring, Jagebo, kemudian Kurik itu harus menjadi catatan bagi kami untuk lebih adaptif lah. Maksudnya pengawas kami lebih jeli untuk melihat persoalan. Catatan sih untuk beberapa distrik karena berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang paling berpotensinya? Distrik apa? Berkaca dari kemarin itu seperti Kurik, itu yang selalu menjadi catatan kami, khusus pilkada ya. Karena kemudian Tanah Miring, karena soal DPT tinggi jadi orang akan semakin. Bawaslu akan mewaspadai potensi sengketa ataupun konflik dan berharap hasil pilkada diterima semua pihak tanpa harus melibatkan Mahkamah Konstitusi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang warga binaan di Lapas Mimika bernama Gerladus mengalami luka berat akibat dipukul oknum pegawai lapas. Mendapat laporan, Satreskrim Polres Mimika langsung menangkap pelaku di Jalan Pendidikan. Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengetahui motif penganiayaan. Polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan mengamankan sebilah sangkur yang digunakan untuk menikam korban. Sudah ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, ya. Dimana tersangka tersebut datang dari pegawai lapas di Semangga. Kemudian untuk barang bukti yang sudah kita amankan satu bilah sangkur yang digunakan oleh terduga pelaku yang melakukan penikaman terhadap korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada kurang lebih sekitar 5 orang saksi, ya. Di antaranya itu 2 orang saksi dari napi dalam, kemudian saksi dari pelapor sendiri, saksi korban, serta keterangan dari pelaku. Ya. Kita juga masih mengembangkan apakah ada pelaku lainnya selain yang saat ini kita amankan. Seperti itu. Mengakui bahwa yang bersangkutan memang tersebut penikaman terhadap korban. Saat ini, korban masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Caritas akibat menderita luka tikaman di tubuhnya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. ...372 calon jemaah haji asal Papua Barat Daya berangkat menuju embarkasi Makassar untuk selanjutnya akan bertolak ke Tanah Suci Mekah. Suasana haru menyelimuti keluarga yang turut mengantarkan para calon jemaah haji di Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Ratusan calon jemaah haji ini akan masuk asrama haji di Makassar sebelum mereka bertolak ke Tanah Suci. Alhamdulillah hari ini yang pesawat terakhir kita berangkat 146 yang berangkat hari ini. Jadi yang lainnya sudah berangkat secara berangsur-angsur. Jumlah kita semua 234. Dan alhamdulillah tadi kita sudah persiapan di masjid untuk keberangkatan hari ini. Kita menggunakan pesawat Lion. Isi jamaah haji sudah fit, siap berangkat. Jumlah keseluruhan 234 sudah maksimal, mereka semua berangkat. Dan sesuai dengan tiket yang ada, semua berangkat. Seluruh calon haji ini dalam keadaan sehat
namun mereka akan tetap menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Makassar. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, 128 calon jamaah haji bertolak ke Tanah Suci Mekah. Namun salah seorang calon tiba-tiba batal berangkat karena jatuh sakit. Sehingga jumlah yang berangkat menuju embarkasi Makassar berkurang 1 menjadi 127 calon jemaah haji. Calon haji yang jatuh sakit adalah pria berusia 56 tahun. 127. Nah, yang satu itu dinyatakan sakit ya? Ya, dinyatakan sakit menurut medis. Medis. Nah, pengunduran yang sakit itu apakah diganti oleh ahli warisnya atau seperti apa? Karena dia merasa bahwa karena ini sempit waktunya, maka dalam untuk pengurusan paspor dan untuk pemeriksaan lain, karena ini perjalanan ke luar negeri, berarti dia harus ada namanya artinya batal tunggu tetapi diberikan kesempatan untuk pada saat keberangkatan di tahun 2025. Sesuai aturan yang berlaku, calon jemaah haji yang jatuh sakit tetap bisa menunaikan ibadah haji dan akan berangkat pada musim haji tahun depan. Calon haji asal Merauke dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada Sabtu besok. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup riskan dengan penyakit polio, dan jumlah penderita polio di Indonesia cukup tinggi. Sebagian besar polio menyerang anak-anak antara usia 0 hingga 7 tahun. Penderita yang terserang polio akan menderita lumpuh layu, dan hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan polio secara tuntas. Untuk mencegahnya adalah dengan cara vaksinasi polio. Dengan vaksinasi sejak dini, anak-anak bisa terhindar dari serangan polio. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan saat ini ada ribuan anak-anak di Papua Selatan yang mendapat vaksin polio di 4 kabupaten. Adalah 44.956 anak usia 0 sampai 7 tahun. Kabupaten Bovendigul sebanyak 16.060 anak usia 0 sampai 7 tahun. Kabupaten Mapi 25.760 anak usia 0 sampai 7 tahun, dan Kabupaten Asmat 33.146 anak usia 0 sampai 7 tahun. Dan diharapkan dengan target capaian imunisasi polio adalah 95% dari sasaran yang ada. Sementara itu, dampak COVID-19 menyebabkan upaya pencegahan polio sempat terabaikan, sehingga penyakit ini mulai merambah ke tanah Papua. Tetesan imunisasi polio yang diberikan pada 8 siswa TK Santo Bernadetta, Kelapa Lima, Merauke, menandai dimulainya Pekan Imunisasi Polio Nasional di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.